Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk pertemuan pertama di kelas 9, tidak terasa kalian sudah di kelas 9 Madrasah Sanawiyah 1 Atap Rodo Tolibin. Untuk pelajaran Akhlakul Banin, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari kelas 8. Jadi Akhlakul Banin berlanjut mulai dari kelas 7 ke kelas 8, kelas 8 ke kelas 9. Jadi untuk pelajaran ini, karena kita pertemuan terbatas, masih dalam keadaan seperti ini, maka kita di sini yaitu lewat ini WA group, lihat video. Jadi nanti bisa dimaknai sendiri. Saya bacakan dari sini, sampean di rumah silahkan dimaknai sendiri. Kita berdoa dulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif ala hadzal kitab Ustaz Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi ini. Kemarin kita sudah membahas di kelas 8 di pertemuan terakhir, yaitu Ummuka ar-Rahimah. Dilanjutkan Ummuka Rahimatun bika. Ummuka utawi ibu ira. Rahimatun iku welas bika marang sira. Wa tuhibbu kalan demen sapa ibu ing sira kasiron kelawan akeh. Wa tatamanna lan arep-arep sapa ibu antakuna ing yen to ana sapa sira ahsanal auladi, yaiku luweh bagus-baguse pira-pira anak. Wa ya utawi ibu ma'a ta'abiha sertane kangelane ibu min ajlika saking arah ira sabiratun iku sabar alaika ing ngatasé sira masruratun tur bungah kelawan sira bika kelawan sira tafrahu bungah sapa ibu jiddan kelawan temen ida farihta nalikane bungah sira wa ra'aitaka wa ra'atka lan ningali sira ningali sapa ibu bisih hatika kelawan seger wa afiyah lan kuwarasan wa tazanu lan susah ida hazinta tatkalane susah ira wa kuntu lan ana sira maridon iku lara fatajtahidu mongko temen-temen nemen-nemeni sapa ibu fi ihdarid dawa ing dalem nekakake obat wa tad'ula kalan donga sapa ibu bisyifa ing kelawan waras wala tastarihu lan ora ngaso ibu ida kejaba lamun waras sira illa ida ta'afaita kejaba
lamun warasira tamaman hale sampurno. Jadi ini bentuk kasih sayang seorang ibu. Kalau kemarin kita ulas kembali, yaitu ibu di kemarin dia itu mengandung kamu selama 9 bulan, kemudian menyusui kamu selama 2 tahun, kemudian mengajarkan kamu dengan tarbiyatan hasanatan, pelajaran yang baik, dididik. Jadi sekarang yaitu ummuka atau ibu kamu yang sangat sayang kepada kamu, wa tuhibbuka katsiran, yaitu cintanya seorang ibu itu sangat banyak. Makanya diibaratkan seperti sang surya menyinari dunia. Karena apa? Kasih sayang seorang ibu tidak ada tandingannya. Ketika kalian kecil, makanya itu sudah kamu sering menyanyikan. Kemudian seorang ibu sangat sabar atas kamu. Kemudian di situ ningali sapa ibu ing sira kelawan seger, jadi sihat wal afiat. Jadi ketika kamu sehat, wal afiat, sehat itu sehat jasad kamu, wa afiyah itu sehat yang kamu gunakan untuk beribadah, kamu gunakan untuk kebaikan. Nah itu jadi namanya itu sehat wal afiat. Kalau sehat saja itu sehat yang biasa. Tapi kalau sehat wal afiat itu kamu gunakan untuk sholat, kamu gunakan untuk mencari ilmu, lah itu namanya sehat wal afiat. Dan ibu akan merasa susah ketika kamu sakit. Karena bentuk kasih sayang seorang ibu. Kalau kamu sakit itu ibu juga sangat sedih. Fajr itu fi ihdarid dawa. Kemudian mencari obat untuk kamu. Jadi itu bentuk kasih sayang seorang ibu kepada seorang anaknya. Pasti ibu akan memiliki rasa kasih sayangnya kepada seorang anak. Makanya sebagai seorang anak wajib hukumnya berbakti kepada seorang ibu, menghormati ibu. Makanya jangan sampai, walau dalam Al-Quran itu sudah dikatakan bagaimana wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan syadida dan seterusnya. Jadi seorang anak itu ketika kamu dipanggil dari bantah itu sudah tidak boleh. Makanya kamu menjadi anak yang berbakti, menurut dengan kedua orang tua, terutama ibu. Karena apa? Ibu mengandung kamu itu berat sekali, yaitu 9 bulan mengandung, apalagi menyusui kamu selama 2 tahun. Itu ketika malam kamu nangis, itu dia bangun, dia susah payah. Makanya kita wajib berbakti kepada seorang ibu. Karena apa? Ibu itu tidak tergantikan oleh siapapun. Kalau yang lain kamu bisa tergantikan. Kalau seorang ibu tidak bisa tergantikan. Makanya wajib. Makanya dalam hadis itu, ya Rasul, siapakah orang yang aku hormati? Rasul menjawab ummuka. Kemudian siapa lagi? Ya ummuka. Dan siapa lagi? Ummuka. Sampai 3 kali. Kemudian baru abuka. Kemudian sebagaimana al-jannatu tahta aqdamil surga itu di bawah telapak ibu. Tujuannya apa? Kamu harus nurut dengan ibu. Maka di rumah, sekali ini kamu di rumah, kamu lihat, perhatikan ibu kamu setiap hari, mulai dari pagi sampai beliau menutup mata kembali ketika mau tidur. Bagaimana susah payahnya beliau, mulai dari pagi menyiapkan masak untuk kamu dan keluarganya, kemudian membersihkan rumah, memberes-bereskan perabotan dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang ibunya ke sawah sampai siang baru pulang.
kemudian sore juga seperti itu lagi, mengulangi lagi, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Kemudian baru ketika sore baju sudah dirapikan kembali, taruh dalam lemari. Makanya itu bentuk kasih sayang seorang ibu. Makanya kamu perhatikan bagaimana lelahnya beliau. Makanya kamu berbakti kepada seorang ibu adalah hal yang mutlak. Kamu punya hutang budi kepada beliau yang mendidik kamu, membesarkan kamu hingga sampai saat ini. Semoga wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.